Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik sekalian? Bagaimana adik-adik? Sehat semua? Puji Tuhan. Kakak juga sehat. Kita bertemu lagi di cerita hari ini. Mudah-mudahan adik sudah siap-siap semuanya. Siapkan ya Alkitabnya. Dan siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu agung, Engkau begitu mulia. Hari ini Tuhan, hari Minggu, kami boleh datang ke hadirat-Mu, mau mendengar akan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami, beri kami kekuatan dan kesehatan. Berkati juga mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kita, teman-teman kita. Biarlah mereka juga mendengar cerita sekolah minggu hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus, biarlah Kau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema yang akan kakak sampaikan hari ini adalah siap untuk ditegur. Apakah adik-adik suka berdoa atau mendengar firman Tuhan? Adik-adik, siapkan Alkitab. Kita buka dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Kita hanya fokus ayat 1 sampai 13. Apakah adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Ya. Oke, kakak akan lanjutkan. Tema kita adalah siap untuk ditegur. Apakah adik-adik suka berdoa atau membaca firman Tuhan? Siapa yang suka ditegur oleh mama, papa, kakak, atau orang yang lebih dewasa karena telah berbuat kesalahan? Siapa yang mau mengakui kesalahan dan tidak mau melakukannya lagi? Tujuan kakak bercerita hari ini adalah supaya adik-adik mengetahui cara Daud bertobat dan juga mau mengakui kesalahannya. Dan supaya adik-adik juga mau mengakui kesalahan dan bertobat. Siap adik-adik mendengar cerita? Ya, oke. Nah, di Alkitab dikatakan Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nathan diutus oleh Tuhan. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya dengan perumpamaan. Dikatakan Nathan, di suatu kota ada orang kaya. Ia mempunyai banyak kambing domba, lembu dan sapi. Dan kemudian ada juga orang yang miskin. Dia tidak mempunyai apa-apa. Dia hanya mempunyai kambing domba betina yang kecil. Itu juga dibelinya. Si miskin ini memelihara dan merawatnya dengan baik.
Ia memberi makan, ia memberi minum dari pialanya, dan ia juga tidur di pangkuannya. Bertambah besarlah dombanya, dan semakin besar, dan ada anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pengembara. Dia bertamu kepada seorang kaya. Tentunya orang kaya ini ingin menjamu, memasak makanan yang enak buat tamunya. Tetapi raja ini tidak rela kalau kambing dombanya untuk tamunya. Ia lebih suka mengambil punya orang miskin. Lalu dia ambillah anak-anak betina itu, dimasaklah dan dijamunya untuk tamunya si pengembara itu. Kemudian dia tidak merasa bersalah. Kemudian Daud marah. Demi Tuhan yang hidup, kelakuannya sungguh tidak baik. Dia harus mati. Seharusnya orang kaya itu mengganti 4 kali lipat domba betinanya itu. Begitu marah dan geramnya Daud kepada orang kaya itu. Nathan mengatakan bahwa engkaulah orangnya itu. Engkau sebagai orang kaya. Firman Tuhan mengatakan, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu menjadi istrimu. Aku telah memberikan kepada kamu Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, akan kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau, hai Daud, menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Persahabatan Nathan dengan Daud menunjukkan suatu teguran untuk membangun seseorang dengan membuatnya sadar atas kesalahan yang telah dilakukan. Nathan melakukannya atas dasar kasih. Nathan melakukannya untuk saling membangun. Untuk itu adik-adik sekalian, kita mau untuk ditegur supaya mendatangkan kebaikan. Kita juga siap ditegur oleh mama, papa, kakak, adik, dan orang-orang yang tahu akan kesalahan kita. Kita mau seperti Daud yang mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan Tuhan senang kalau kita mau mengakui kesalahan kita. Kita belajar minta maaf. Nah, adik-adik, karena kita melakukannya itu semua adalah karena dasar kasih. Semoga adik-adik banyak belajar dan tidak membuat kesalahan dan mau meminta maaf dan juga mau untuk ditegur. Tuhan
senantiasa memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami semua sudah mendengar cerita tentang perumpamaan orang kaya dan orang miskin. Kita tidak mau seperti orang kaya, hanya mau egois, mau menang sendiri. Dan kita tahu perumpamaan itu ditunjukkan untuk Daud. Daud sudah berjanji tidak mau melakukan kesalahannya lagi. Daud bahagia karena dia ditegur oleh sahabatnya, yaitu Nabi Nathan. Tuhan juga menjaga adik-adik sekalian, supaya adik-adik senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan. Dengan penuh kasih Tuhan menjaga dan melindungi adik. Ampuni kami semua, terimalah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak tersembunyi kuasa saya juga